Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dun sanak kasadonyo. Kembali kita bersobok dalam channel Chandra The Respect bersama Pandito Mulia. Dun sanak kasadonyo kapatang kita lah berbicara tentang luhak tanah data atau luhak dan tua. Kini kita lanjutkan dengan pembicaraan kita yaitu tentang luhak agam. Jadi sebelum dun sanak menonton video ko, jangan lupa di subscribe di sana. Oke di sana, jangan lupa di subscribe dan tolong agi komentar di kolom komentar di sana. Kurang kadi tukuk senti yang kadi bilai apa yang bos sampaikan, mohon di agi komentar. Mudah-mudahan menjadi referensi dari kita bersama di sana. Oke, ikuti videonya di sana. Luhak agam disebut juga dengan luhak nan tangah karena setelah berdirinya luhak tanah datar, maka luhak agam lah yang berdiri setelah itu. Ungkapan khas dari luhak agam adalah sebagai berikut di sana. Buminyo ange, ayenyo karuh, ikannya liah. Ini menggambarkan masyarakatnya yang berwatak keras di sana. Jadi luhak agam tu watak dari nenek moyang kita sampai kini mungkin masih bisa kita cari berwatak keras, teguh pendirian, konsisten. Ayenyo karuh tadi berarti masyarakatnya yang heterogen. Terdiri dari banyak suku atau banyak masyarakat, terdiri dari banyak etnis yang tinggal di sana. Persaingan hidup di situ sangat tajam di sana. Maka digambarkan dengan ikannya liah. Jadi asal usul luhak agam berdasarkan tambo yang disampaikan adalah di Gunung Merapi. Sebelumnya ambo sampaikan bahasanya ada 3 sumur. Sumur yang terletak tadi di lokasi yang data itu tempat minum kelompok kaum. Jadi di Gunung Merapi nenek moyang kita mula-mula bermukim itu terdiri dari 3 sumur. Ada 3 buah sumur yang biasa sampai mengambil air minum dari nenek moyang kita. Tadilah sebelumnya lah disampaikan bahasanya ada sumur yang terletak di lokasi yang data. Makanya disebut dengan luhak tanah data. Kemudian baik tuju dengan sumur yang disebut dengan luhak agam, ada sumur yang kedua yang berada di lokasi yang banyak agamnya. Apa itu agam? Agam itu adalah semacam tumbuh-tumbuhan mensiang. Tumbuh-tumbuhan mensiang yang tumbuh di sekitar sumur tersebut. Jadi itulah mereka waktu itu kita menamakan luhaknya luhak agam. Kemudian mereka berpindah atau hijrah. Kemudian nenek moyang kita yang biasa minum di sumur tersebut pindah ke suatu tempat atau ke tempat yang baru, mencari penghidupan baru. Kemudian tempat tinggal yang baru tersebut mereka namakan sesuai dengan lokasi tempat asal mereka, yaitu agam. Kemudian ada versi lain dalam penamaan luhak agam di sana. Seperti luhak tanah data tadi ada versi lainnya. Dalam luhak agam ada juga versi lainnya, yaitu setelah rombongan ke tanah datar berangkat dari Pariangan Padang Panjang, maka berangkat pula lah rombongan yang kedua menuju ke utara. Sampailah mereka di suatu daerah di mana daerah tersebut ditumbuhi oleh tumbuhan mensiang atau agam. Kemudian mereka menamakan daerah tersebut dengan Lubuk Agam yang kemudian lebih terkenal dengan istilah luhak agam. Itulah 2 versi dalam penamaan luhak agam. Yang pertama versinya adalah menamakan luhak agam sesuai daerah lokasi sumur mereka yang ditumbuhi oleh tumbuhan mensiang atau agam. Versi yang kedua menamakan luhak agam berdasarkan lokasi baru yang mereka diami ditumbuhi oleh tumbuhan mensiang tersebut. Jadi itulah sedikit perbedaannya. Itulah kira-kira dan sana asal usul nama luhak agam berdasarkan buku yang disusun oleh Datuk Ibrahim Datuk Sangguno Diraja. Lebih dan kurangnya tentu ambo minta komentar dari di sana. Tolong sampaikan komentar di bawah di dalam kolom komentar di sana. Mudah-mudahan menjadi penambah ilmu dari kita bersama. Oke di sana ikuti video berikutnya yaitu luhak nan ketiga, luhak 50 koto. Terima kasih di sana atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.